gerakan pilah sampah ataupun memilah sampah dari sumber ini sudah harus menjadi kewajiban kita bersama, dan juga memastikan dalam diri kita bahwa sampahku tanggung jawabku, sampahmu tanggung jawabmu, sehingga kita punya sense untuk sama-sama berbuat untuk Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita semua tentu sepakat bahwa persoalan sampah kini bukanlah isu sepele. Pertambahan jumlah penduduk, kemudian perubahan pola konsumsi, hingga gaya hidup masyarakat yang kini serba instan membuat timbunan sampah di kota-kota besar kini semakin meningkat. Makassar tentu tak luput dari tantangan ini. Namun, pemerintah Kota Makassar telah menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Makassar Zero Waste di tahun 2029. Nah, salah satu strategi yang kini dikembangkan adalah melalui program Makassar Eco Circular Hub, sebuah program yang tentunya mengubah paradigma pengelolaan sampah dari yang awalnya mungkin hanya buang, angkut, dan timbun saja menjadi strategi yang lebih berkelanjutan dan tentunya berbasis ekonomi sirkular. Di Pojok Publik episode kali ini kita akan membahas bagaimana program Circular Hub ini menjadi strategi pemerintah Kota Makassar untuk mewujudkan Makassar Zero Waste di tahun 2029, tentunya bersama narasumber kita, Kepala Bidang Persambahan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Bersama saya Iva Syarahman, inilah Pojok Publik, ruang aspirasi, ruang solusi. Ya pemirsa, saat ini di Studio Khas TV sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Kepala Bidang Persampahan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, ada Ibu Dr. Bau Aseng, STMSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik ya Bu, sehat luar biasa. Ngomong-ngomong soal program Circular Hub ini Bu, ini kan dari namanya ini udah keren banget nih. Ini kan baru-baru di launching kemarin dan mungkin banyak ada beberapa pemirsa yang belum familiar dengan program ini. Boleh diperkenalkan dulu Bu, seperti apa sih sebenarnya program Circular Hub ini dan apa yang melatar belakangi diambilnya program ini Bu? Iya, jadi izin menjelaskan bahwa Makassar Eco Circular Hub itu adalah sebuah wadah, sebuah ruang kolaborasi untuk semua. Di situ ada unsur akademisi, ada unsur pemerintah, unsur masyarakat juga, dan pelaku usaha. Jadi kita di situ adalah media untuk kita belajar, berkolaborasi, dan juga berinteraksi bagaimana tata kelola persampahan yang baik dan benar, dan bagaimana seharusnya supaya kita bisa juga menyongsong, karena kita ada target. Tahun 2029 itu sudah harus zero waste. Tahun 2025 ini 50% pengurangan sampah. Jadi itu semua kita harus ada wadah-wadah percontohan bagi masyarakat, karena ini juga sesuatu yang baru. Ya, pastinya mereka mau melihat itu seperti apa, kita boleh berkunjung ke klaster-klaster yang ada di Kota Makassar. Jadi betul-betul ini menjadi ruang kolaborasi ya Bu. Jadi di dalamnya tentunya bukan hanya ada unsur dari pemerintah saja, ada akademisi, ada pelaku industri, dan tentunya masyarakat bisa melihat langsung ya bagaimana sebenarnya contoh pengelolaan sampah yang berkelanjutan itu. Gitu, luar biasa sekali inisiasinya. Dan ngomong-ngomong terkait program ini Bu, apakah ada yang menjadi patron atau referensi gitu untuk pengembangan program Circular Hub itu sendiri? Kita sebenarnya mau mencari yang idealnya tuh susah sekali ya. Jadi kita muter-muter juga. Kemarin sempat kita studi banding juga ke Bali, ke Malang. Kita melihat beberapa contoh yang memang bisa kita adopsi. Seperti misalkan kita di Bali melihat teba modern. Itu lubang kompos. Di mana lubang kompos ini menjadi salah satu juga yang kami gencarkan di Kota Makassar untuk sosialisasi, di mana itu nanti akan mengurangi paling tidak sampah organik yang ada di wilayah. Jadi paling sedikit itu 1 RW, 1 teba modern atau lubang kompos bisa menahan sampah organik ini supaya tidak sampai ke TPA. Karena problem kita itu, di TPA kita sudah menggunung. Sudah betul. Iya, sehingga kita mau mengurangi 50%. Sampah organik kita itu kan 54%. Dari total timbulan sampah yang sehari-hari masuk ke TPA itu di 800 ton per hari.
Jadi ada 400 ton yang kita berusaha untuk tahan di tingkat sumber. Oke, 50% sampah Iya. organik Iya, ternyata 400 ton. ya. Dan memang tadi setelah melakukan studi banding itu mungkin di beberapa wilayah itu memang memiliki kesamaan permasalahan ya dengan Iya, Kota Makassar. betul. Bahkan kalau Bali itu kan pernah mereka juga menutup TPA-nya. Oh, oke. Sehingga itu mereka masyarakatnya berinovasi, berkreasi bagaimana caranya supaya mereka bisa survive dengan mengurangi sampah di sumber. Oke, Iya. jadi memang permasalahan sampah bisa dikatakan ya kalau Makassar memang sudah cukup darurat gitu ya, Iya. apalagi kita melihat TPA Antang, betul sekali yang disampaikan Ibu tadi sudah menggunung ya, dan tentu juga kalau tidak segera diatasi Iya. itu akan melahirkan permasalahan-permasalahan yang Betul. berentet lagi seterusnya seperti itu. Dan Iya. dari hasil itu mungkin yang cerita sedikit Bu dari studi banding yang dilakukan itu apa yang diperoleh kemudian yang bisa diterapkan gitu di Ada Makassar? beberapa inovasi-inovasi yang kita bisa contoh. Seperti misalkan pengolahan sampah yang berbasis sumber. Oke. Ada juga pengolahan sampah mandiri. Seperti di Bali kita lihat ada urban kompos, di mana itu adalah pengolahan sampah yang sifatnya mandiri dan itu berbasis kawasan. Jadi ada klaster-klaster kawasan yang mereka bina, kelola, dan juga itu sebenarnya berbasis lebih ke masyarakatnya, lebih Lebih ke aktif. masyarakatnya. Iya, proaktif begitu. Tapi kalau yang kita buat ini di Makassar ini, Makassar Eco Circular Hub, itu masih ada intervensi pemerintah juga untuk paling tidak di penjemputan. Kemudian kita juga di titik klaster itu kita insert beberapa sarana dan prasarana juga dan tenaga supaya mereka bisa mandiri. Karena memang 1 bulan ini Makassar Eco Circular Hub itu pasti kita menyiapkan dulu ruang itu sendiri. Kita sudah harus lengkapi. Disediakan di sana dulu. ada urban farming, di situ juga kita ada pengolahan berbasis maggot, di situ ada buat ekoenzim, dan bahkan juga di sana ada proses dari rumah tangga kita angkut ke situ, terpilah, kemudian kita bagaimana distribusikan lagi ke off-taker, ke Bank Sampah Pusat ataupun dia residunya ke TPA seperti itu. Oke. Iya, hanya Jadi residu. memang formulasi ideal yang dicari ya dari studi banding dari daerah ke daerah lain itu dicari kira-kira yang mana yang paling cocok dan diimprove lagi tentunya disesuaikan. Itu tadi membentuk sebuah formulasi yang ideal yang kemudian banyak diterapkan di Kota Makassar itu sendiri. Terkait dengan ini Bu ya, bagaimana kemudian ini kan tadi yang sempat saya sampaikan bahwa yang ingin diubah dari program ini sebenarnya adalah paradigma pengelolaan sampah kita yang selama ini mungkin kalau dari rumah langsung buang, diangkut sama tukang sampah sampai ke TPA. Nah, kira-kira bagaimana implementasi program Circular Hub ini di lapangannya, Bu? Iya, betul sekali tadi yang kita sampaikan bahwa paradigma lama itu adalah kumpul, angkut, buang. Sampai sekarang juga masih banyak yang seperti itu. Pokoknya dia memikirkan bahwa ketika saya memindahkan sampah dari rumah ke TPA itu berarti masalah di rumah sudah selesai. Tapi di sana jadi problem gitu kan, di TPA menjadi problem kita semua. Ketika misalnya TPA sudah tidak mampu lagi menahan, sehingga tidak kemana lagi kita akan membuang sampah kita gitu kan. Nah, dengan adanya MAC-Hub ini, Makassar Eco Circular Hub ini, kita berharap bahwa masyarakat bisa belajar bahwa harusnya itu memilah itu di sumber. Bahkan di satu MAC-Hub itu di Paropo, Kelurahan Paropo itu, dari pengangkutan itu mereka sudah tidak mau mengangkut yang tidak dipilah. Jadi harus dipilah dulu, dipisahkan organik dan anorganik. Dipisah 2 aja dulu. Nah itu setelah diangkut di kendaraan itu, barulah dibawa ke titik klaster itu. Jadi organik itu sudah langsung ke maggot, langsung buat kompos. Kemudian anorganiknya ini yang baru kita distribusikan, mana yang berekonomi masuk ke bank sampah, yang tidak berekonomi itu yang baru kita bawa ke TPA. Jadi benar-benar kita saring, penyaringan pertama itu di klaster-klaster yang kita buat ini. Oke, itu betul sekali karena memang tadi untuk tahap awalnya itu sebenarnya dimulai dari individu-individu atau rumah tangga itu sendiri yang terlebih dahulu harus melakukan pemilahan itu. Sejauh ini Bu, apakah di klaster-klaster pencontohan yang sudah ada ini, apakah ada tantangan tersendiri gitu dalam mengedukasi masyarakatnya gitu untuk sadar akan hal ini gitu? Iya, betul. Jadi ini kan 1 bulan ini kita penguatan di internal klaster dulu. Kita penguatan di situ, kita benahi, kita lengkapi apa yang kurang, seperti karena ada 4 itu yang harus ada. Jadi pengolahan ekoenzim, maggot, urban farming, dan juga ada proses-proses buat kompos itu kan harus ada di situ. Sementara ke depan setelah selesai 1 bulan ini, kita baru turun ke masyarakat untuk mulai memastikan bahwa mereka sudah memilah itu. Ya, karena ini yang paling susah. Betul. Kalau berkaitan dengan masyarakatnya ya Bu jadi ya. ada juga yang berpikir seperti ini. Saya sudah pilah, sudah pisahkan, di mobil masih bercampur. Nah, ini kita lagi dorong ke semua penjemputan ini supaya mereka memisahkan. Jadi harus ada drum ataukah
ember yang kita letakkan di penjemputan ini di VR atau 3 roda ini supaya masyarakat tahu bahwa itu masuk ke untuk gentongnya itu. Setelah itu baru didistribusikan sesuai fungsinya seperti itu. Jadi masyarakat memang harus melihat dulu baru mereka mau berbuat. Dan dilakukan bertahap tentunya bertahap, tidak bisa langsung instan sama masyarakat langsung paham gitu. Di beberapa kelurahan yang menjadi percontohan ini Bu, sejauh ini berjalan kurang lebih 1 bulan itu sejauh apa progresnya saat ini, gimana pelaksanaannya? Iya, jadi kalau kita cermati satu persatu ya, contoh misalkan di TPS 3R Karebosi itu make up Karebosi ya, atau Kelurahan Baru itu kan di bawah Kelurahan Baru. Tapi sebenarnya coveran wilayahnya itu bukan cuma kelurahan itu, tetapi satu kecamatan Ujung Pandang. Jadi itu menjadi percontohan untuk sekecamatan Makassar juga. Siapa aja boleh datang ke situ. Di situ sudah ada pengolahan karena di sana berbasis Horeca, hotel, restoran dan kafe. Jadi mereka mengambil ampas-ampas kopi. Ya, dari kan banyak kafe tuh, ambil ampas kopi, kemudian dicampur dengan kulit-kulit pisang yang dari daerah pantai situ kan banyak pisang epe. Betul. Itu dicaca, kemudian diubah menjadi kompos. Jadi kompos ini unik sekali karena dia mengkombinasi antara kopi dengan kulit pisang misalnya. Jadi ada inovasi-inovasi yang mereka buat seperti itu. Dan juga misalkan di Panambungan itu di klaster Panambungan itu kelurahan Kecamatan Mariso. Itu mereka buat di sana ada maggot juga ada, kemudian juga ada pengomposan yang kombinasi antara sampah-sampah pangkasan pohon, karena kita Makassar ini banyak sekali pohon yang juga perlu dipangkas. Betul, apalagi dan musim hujan begini banyak pohon tumbang dan sebagainya itu dicaca di sana. Kemudian itu dicampur dengan ada juga kotoran hewan, mereka combine. Dan itu saya sudah pernah coba juga. Jadi itu komposnya luar biasa cepat pertumbuhan tanaman. Jadi ini sudah bisa masuk ke ke pasar begitu. Ke pasar sudah bisa dimanfaatkan di industri sebenarnya ya hasil. Menarik tadi karena memang masing-masing wilayah atau daerah ini punya karakteristiknya masing-masing. Kayak misalnya yang tadi itu di sana banyak penjual pisang epe, sampah-sampah itunya limbahnya yang bisa dimanfaatkan. Betul. Jadi setiap wilayah punya keunikan sendiri. Contoh lagi di Panakukang itu kan ada Urban Agrofarm. Kita menjadikan itu sebagai klaster make up yang luar biasa karena dia bisa menghabiskan sampah organik itu per hari 1,5 ton. Jadi per hari. Jadi itu pakai maggot. Maggot ini rakus sekali. Jadi dia bisa menghabiskan sampai 1 kilo itu bisa sampai 10-15 kilo sampah organik. Dan itu yang paling cepat. Malah kemarin mereka kehabisan sampah organik. Sudah kehabisan malah kekurangan. Karena dari pasar habis. Dan akhirnya kita mohon bantuan ke kecamatan, kelurahan untuk bahu-membahu untuk mengumpulkan ini dari pasar, dari berbagai kawasan untuk masuk ke situ. Jadi kapasitasnya bisa sampai 5 ton. Cuma memang di Panakukang tadi ya? Iya, Urban Agrofarm itu kapasitasnya luar biasa. Dan tentunya itu sudah termasuk juga di ekonomi sirkular itu tadi. Karena maggot ya, siapa yang nggak tahu maggot nih? Tentunya itu kita tahu dia punya begitu banyak manfaat, bisa masuk di berbagai industri termasuk juga pangan hewan dan lain sebagainya gitu ya Bu ya. Jadi memang sudah sejauh ini sudah 1 bulan berjalan itu progresnya sudah sangat luar biasa sekali ya Bu. Termasuk juga yang di Unti ya, karena itu ada klaster namanya make up Unti ya. Itu memang daerah nelayan di situ, termasuk juga kita bagikan ember. Jadi setiap rumah tangga diberikan ember, mereka isi, kemudian itu dibawa ke make up-nya, diolah menjadi kompos. Jadi komposnya di sana modelnya itu berlayer, namanya di burger. Jadi susun dilapis-lapis daun kering, sama makanan di layer-layer itu sampai berapa kotak itu sudah bisa sirkularnya juga seperti itu. Jadi kalau penuh di sini pindah lagi. Jadi ada berputar itu 1 bulan lebih sudah bisa ada yang menjadi kompos. Jadi ada kotak-kotak kita buat untuk pengomposan. Kreatif juga ada banyak polanya disesuaikan lagi ya dengan karakteristik keunikan dari masing-masing daerah itu sendiri. Mungkin ketika itu kemudian diperkenalkan ke masyarakat setempat tersebut, Ibu, bagaimana respon dari masyarakat sendiri? Iya, jadi ini kita sudah sebenarnya keluar juga dari 4 make up ini, kita sudah coba masuk ke beberapa kawasan, dan itu banyak yang tertarik untuk melakukan itu. Karena kan kita tawarnya seperti ini, ketika mereka mengurangi sampahnya, berarti kan retribusinya juga bisa berkurang. Karena hanya residu yang dibayar. Jadi kita juga ada di Bukit Baruga,
mereka juga sudah melakukan sudah ada MOU dengan Kota Makassar untuk melakukan pengelolaan sampah mandiri. Iya, sudah ada. Jadi mereka juga melakukan reduksi sampah karena itu ada kawasan yang jumlah penduduknya sekitar bangunannya 844 bangunan, di mana residunya juga yang hanya sedikit yang mereka bawa ke TPS, hanya itu yang bisa berbayar karena kan retribusi kan berbasis berbasis timbulan sampah. Jadi semakin banyak yang mereka kelola, semakin sedikit yang terbuang, yang sedikit saja yang dibayar. Ya. Kita juga sekarang lagi ke Kima juga. Jadi Kima juga sekarang sudah bersiap untuk pengelolaan sampah berbasis TPS 3R. Pusat industri kan ya Bu ya, tentu sangat jadi, penting. Di sana kan sampah industrinya juga luar biasa juga. Jadi sekarang rencana untuk pengolahan maggot yang besar di sana, terbesar. Mungkin lebih dari yang di Panakukang itu. Sedang dikelola ya tentunya. Oke, dan disinilah tentunya kita melihat pemirsa bagaimana disinilah peran pemerintah ya, bagaimana karena memang masyarakat itu harus melihat contoh dulu nih Bu ya. Kalau kita lihat harus dilihat contoh nyatanya, realnya, baru kemudian mereka akan tertarik, mereka kemudian ingin mencontohi program-program tersebut. Nah disinilah kita melihat tentunya langkah nyata yang diambil oleh pemerintah Kota Makassar itu sendiri dalam upaya mewujudkan zero waste itu tadi. Nah selanjutnya lagi kita akan melihat bagaimana kemudian program Makassar Eco Circular Hub ini bisa betul-betul berkontribusi dalam mengurangi sampah yang ada di Kota Makassar. Tapi jangan dijawab dulu Bu, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap di Pojok Publik. Ya pemirsa, kembali lagi di program Pojok Publik, Ruang Aspirasi, Ruang Solusi. Masih bersama narasumber kita Ibu Bau Asih ya. Tadi kita sudah membahas bagaimana gambaran besar terkait dengan program Makassar Eco Circular Hub ini. Nah kemudian dalam implementasinya nih Bu, bagaimana program ini secara konkret itu menjadi solusi dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA? Ya. Jadi sebenarnya istilahnya begini, banyak jalan menuju Roma, gitu kan. Betul. Jadi ini adalah upaya kita. Jadi Makassar Eco Circular Hub ini adalah seperti tadi saya katakan bahwa ini adalah ruang untuk belajar, ruang untuk kita melihat langsung seperti apa sebenarnya implementasinya. Karena kuncinya masyarakat perlu contoh. Nah, kami sudah sebenarnya mensosialisasikan ini ke semua kecamatan, kelurahan. Jadi kita ada membawa mereka semua nih, kelurahan, kecamatan, mereka sudah kita undang ke semua Mekhab, mereka lihat apa yang mereka bisa contoh di situ, adopsi di situ, bawa ke masing-masing wilayah. Jadi setelah mereka melihat itu, mereka harus buat di wilayah masing-masing. Jadi kami sudah dapat laporan bahwa sekarang semua kelurahan sudah punya misalkan lubang kompos, mereka sudah harus punya urban farming, mereka harus punya pengolahan ekoenzim dan juga ada pengolahan maggot. Jadi ini kita dapat rekornya. Setiap hari kita update, mana daerah mana sudah berbuat. Bahkan kita sekarang lagi roadshow nih. Kita ada namanya Jelajah Sampah Makassar. Kita keliling di 15 kecamatan. Pagi tadi kita sudah di kecamatan yang ke-7. Jadi ini adalah juga kita berkunjung ke semua wilayah untuk memastikan bahwa ini direspon. Bahwa ini menjadi kekhawatiran kita semua. Darurat sampah ini bukan cuma masalahnya yang harus dipikirkan oleh pemerintah kota, tapi semua harus mikir bagaimana solusinya, bagaimana kira-kira setiap wilayah itu punya ruang-ruang yang mereka bisa konversi menjadi tempat pengelolaan. Jadi saya sudah dapat laporan di Tamalate sudah ada yang menawarkan lokasi di semua wilayah. Karena kan seharusnya memang pengolahan Mekhab ini harusnya ada di semua kecamatan. Harusnya idealnya ada di semua kecamatan. Ya gitu. Nah ini dia baru ada di 4 kecamatan. Kita punya 15 kecamatan, jadi semua harus ada. Dan juga pastinya semua kelurahan, kecamatan harus bersinergi. Seperti itu. Jadi kita selain itu juga sekarang kita ada lomba kelurahan ini. Jadi lomba kelurahan itu setiap kelurahan mengirimkan kepada kami 5 titik kawasan yang akan dinilai. Itu dilombakan setiap bulan. Setiap bulan iya. Dan hadiahnya luar biasa. Jadi kita setiap bulan. Jadi nanti Desember ini kita akan umumkan ini siapa yang
menang per kecamatan. Per kecamatan. Jadi satu kecamatan itu ada 6 pemenangnya. Jadi juara 1, 2, 3. Harapan 1, 2, 3. Itu per kecamatan. Jadi ada 15 kecamatan, tinggal dikali. Berarti semua itu. Dan itu kita sudah anggarkan. Ini penyemangat supaya mereka mau. Betul. Jadi memang full support betul ya untuk menyukseskan program ini. Ada roadshow-nya juga tadi, bahkan ada perlombaan-perlombaan lagi ya, yang tentunya akan semakin memotivasi nih kelurahan-kelurahan yang ada untuk juga mengadopsi sistem yang sudah diterapkan di Make Hub ini sendiri. Sejauh ini Bu, untuk targetnya sendiri ini kan jangka panjangnya di tahun 2029 zero waste. Adakah target-target bulanan atau apa jangka pendek seperti itu? Jadi kita berhitung dari sekarang 2025 ke 2029. Secara nasional kita sudah di 39,1%. Seluruh Indonesia ya, bukan cuma Makassar. Tapi kalau Makassar kemarin kita punya data itu di 2%, itu dari kontribusi ban sampah. Ban sampah itu kita ada 300 yang aktif. Di Makassar ya? Yang aktif. Dulunya sih kita punya 1000-an ya. Tapi rupanya ini menurun, entah karena banyak faktor juga. Pertama lahan dan juga karena kemarin kan diinisiasi oleh RT RW. Begitu dia berganti kan dia merasa wah bukan urusan saya lagi gitu kan. Yang melanjutkan itu. Nah sekarang ini kita tidak membenarkan lagi RT RW menjadi inisiator BSU. Karena begitu dia berganti kan dia tidak mau lagi melanjutkan. Menyepelekan lagi. Jadi akhirnya kita kembali bahwa ini BSU harus berbasis masyarakat. Harus masyarakat yang membuat itu. Dan ini mereka adalah penyaring pertama ini BSU karena pesertanya atau nasabahnya adalah rumah tangga. Jadi kemana perginya setelah dipilah, dia bawa ke BSU terdekat dari rumahnya seperti itu. Dan setelah penyaring pertama ini masuk lagi ke TPS 3R atau Make Hub yang dibentuk di setiap kawasan seperti itu. Jadi ini memang harus kita siapkan setiap titiknya itu sudah kita tracking kemana perginya sampah itu, sehingga memang tidak lagi hanya residu lah yang boleh ke TPA. Sampai ke seperti TPA. Itu. Ini sebenarnya kita kalau hitungan kasar kita ya, tanpa ini 2 tahun kita sudah kolaps ini TPA. Kalau dioptimalkan betul-betul ya. Jadi kita sebenarnya ini lagi menghitung hari juga, bagaimana kita berburu dengan waktu supaya bisa mempercepat proses-proses pengurangan di sumber sehingga kita bisa memperpanjang usia TPA seperti itu. Dan ada di perubahannya tadi kalau misal sebelum ini itu hanya menjadi inisiatif dari tiap-tiap kelurahan, jadi ketika berganti kemudian itu ada yang tidak melanjutkannya lagi. Kalau sekarang itu sudah diwajibkan ya Bu ya, tentunya semua harus berkontribusi betul-betul untuk mewujudkan ini tentunya. Dan juga kan ada perwali juga bahwa ini menjadi kinerja dari RT RW. Di tanggal 3 nanti kan ada pemilihan RT, kemudian di tanggal 8 ada RW gitu kan. Mungkin setelah itu akan dinamis ini. BSU akan semakin banyak, pemilihan akan semakin masif juga karena mereka akan menjadi bagian dari kinerjanya. Betul. Kita punya 4.446 RT, 885 RW. Sementara BSU ini sekitar 300-an, 360-an yang aktif. Artinya kita masih punya utang 60%. 60% ini BSU harus terbentuk. Juga harus terbentuk. Iya, sekitar 600-an BSU lagi yang harus terbentuk di Kota Makassar. Tentunya dengan adanya dicantumkan di perwali itu tadi menjadi dasar kita ya tentunya untuk kemudian mengembangkan lagi ke depannya. Terkait dengan urban farming tadi sempat dibahas nih Bu, bagaimana kemudian masyarakat mengelola tersebut? Ya, jadi urban farming ini sebenarnya fungsinya ada 2. Ketahanan pangan, ketahanan iklim dan juga menjadi off taker dari hasil-hasil produk dari ban sampah ini atau produk dari Make Hub ini karena kan kita menghasilkan kompos. Nah kompos ini kemana? Kompos ini masuk ke urban farming. Jadi saling berinteraksi di situ. Dan sekarang juga urban farming bukan cuma soal tanaman, tapi di situ juga ada unggas, ada ikan dan sebagainya. Jadi ada namanya aquaponik, kemudian ada juga hidroponik. Jadi ini semua akan menjadi lebih memperkaya. Ada 2 dinas yang berinteraksi di sini, dinas DP2 dan dinas DLH, termasuk juga ketahanan pangan. Jadi ada 3 mungkin yang saling berinteraksi. Pastinya juga fungsi-fungsi ini bukan cuma satu dinas, satu dua dinas. Dinas kesehatan mungkin bisa masuk juga untuk memastikan bahwa ini ada unsur kesehatan juga di situ. Dan semua dinas lainnya pastinya akan masuk, semua akan mensupport ini. Menjadi salah satu outputnya ya dari itu tadi proses-proses untuk mengelola sampah secara berkelanjutan itu tadi. Tentu itu bisa menjadi pupuknya kan tentu bisa dialihkan ke itu tadi urban farming itu tadi. Dan tapi dalam pelaksanaannya ini Bu, apakah kan biasa masyarakat kita berpikir untuk menyediakan operasionalnya seperti itu, apakah ini akan disupport juga oleh pemerintah? Operasional. Jadi pastinya kita akan selalu melihat apa kebutuhan masyarakat. Sepanjang kita bisa kita dorong, kita fasilitasi. Tapi kita selalu sebenarnya begini, melihat masyarakat ini
kita tidak memberikan mereka barang, tetapi kita berikan pancingnya, sama apa ya? Ya, jangan memberikan ikan, tapi berikan pancingnya begitu. Jadi kita support bahwa mereka juga melihat sampah ini bukan menjadikan mereka harus apa yang kita berikan, tetapi memanfaatkan barang yang ada di sekitarnya. Banyak sebenarnya kawasan di Kota Makassar seperti di klaster berlian itu atau di tempat-tempat lainnya yang bisa kita contoh, di Make Up juga itu sudah memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitarnya, barang bekas, misalkan kalencet, kita konversi menjadi ember tumpuk. Karena ember tumpuk ini yang paling ideal juga untuk mengurangi sampah di rumah tangga. Jadi ada 2 tumpuk, di atas itu untuk sampah basah mereka masukkan, air lindihnya turun ke bawah, itu dia menjadi pupuk cair. Dan ini akan menurun terus. Dan bahkan ada teman-teman yang buat itu sampai berapa bulan itu tidak penuh. Karena memang dia kan turun diisi, dia turun, dia terkonversi menjadi kompos. Seperti itu. Ya, jadi luar biasa inovasi-inovasi yang ada di masyarakat, termasuk juga kita bisa lihat di internet, banyak sekali yang bisa kita contoh. Buat pupuk cair, buat kompos di mandiri. Dan tentunya memang pemerintah akan terus mensupport ya, tentunya pemirsa dengan berbagai cara, tapi bukan langsung menyuapi ya Bu ya, tapi tentunya mengajarkan ada loh inovasi seperti ini, bisa loh menggunakan bahan-bahan sederhana saja yang ada di sekitar kita. Jadi tidak perlu bahan-bahan operasional yang mahal ya Bu ya, untuk mulai mengelola sampah secara berkelanjutan ini. Nah, ini juga kan menjadi salah satu motivasi juga ketika mereka bisa bijak dalam mengelola sampah itu ke unsur ekonomi sirkularnya, bagaimana kemudian ketika mereka taat melakukan itu bisa juga menghasilkan gitu bagi mereka. Nah, ini boleh dijelaskan juga Bu, bagaimana? Ya, jadi mengolah sampah bisa menjadi uang, ya pastinya begitu. Dengan memilah, memastikan bahwa jenis-jenis sampah itu sudah terpilah, itu kan sudah punya nilai ekonomi ketika didistribusikan ke BSU. Yang masih sekarang ini jadi PR sebenarnya di sampah organik. Masyarakat mungkin bertanya, kira-kira ini bisakah terbeli? Gitu kan, apanya setelah jadi kompos, setelah begitu banyak kompos yang terjadi akan dibawa kemana? Tahap sekarang ini memang sih masih sifatnya tuh dibagi-bagikan saja gitu kan, atau dimanfaatkan sendiri di halaman ataupun di lorong yang mereka punya, dimanfaatkan untuk tanaman, untuk urban farming yang ada di sekitarnya, itu masih seperti itu sih prosesnya seperti itu ya. Tapi mungkin kedepannya kita akan berpikir bagaimana ini sebenarnya dikumpulkan menjadi sebuah bahan baku. Karena kan untuk menjadi dia kompos yang layak jual, pastinya kan kita harus lihat dulu komposisinya ini seperti apa sebenarnya, dan untuk tanaman apa, kira-kira fungsinya seperti apa. Jadi itu akan kedepannya mungkin kita akan komunikasi mungkin dengan lembaga pendidikan, ya dunia pendidikan kan pasti mereka punya ide-ide akan dibuat seperti apa, ini akan diupdate seperti apa, ditambahkan komponen apa sehingga memang layak masuk di market begitu ya, si industri secara ekonomi punya nilai jual seperti itu. Jadi memang sudah ada ya rencana ke sana tentunya ke depan, meskipun saat ini masih untuk penggunaan pribadi saja, tapi ada rencana menuju hal itu ketika mungkin produksinya sudah semakin banyak ya Bu ya, masyarakat sudah semakin banyak yang berkontribusi, tentu akan ada tindak lanjutnya lagi nih pemirsa, mungkin bisa dikomersilkan tentunya dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi tadi yang disebutkan oleh Ibu. Nah, ini kan kalau kita tadi bahas tentang tingkat rumah tangga, nah bagaimana kemudian Ibu menggait kontribusi dari pelaku industri, mungkin restoran-restoran dan lain sebagainya dalam program ini? Iya, jadi kita juga sebenarnya kemarin beberapa kali kita buat sosialisasi dengan Horeca, hotel, restoran, dan kafe. Memang kita undang, kita buat sosialisasi, dialog dengan mereka yang masih belum banyak merespon ini sebenarnya di level-level yang bawah ini, yang bisnis kelas bawah ini, karena mungkin mereka pekerjaannya mungkin terbatas. Di saat kita undang itu kan mereka mengatakan kita lagi sibuk dan sebagainya. Tapi ke depan ini mungkin kita harus mungkin strateginya kita rubah. Mungkin dengan mengundang mereka tuh kurang maksimal gitu, tapi langsung memperlihatkan contoh. Beberapa hotel yang kita sempat juga buat pertemuan, mereka merespon dengan sangat baik. Dan juga itu menjadikan mereka punya green mungkin ya, green ekonominya juga menjadi lebih care kepada lingkungan, itu lebih merespon gitu yang level-level atas ini. Kenapa mungkin kita punya strategi lah, seperti misalkan Makassar punya banyak tuh warung coto misalnya, palu basah itu kan banyak sekali sampah organiknya. Betul. Iya, sementara untuk menghadirkan mereka tuh agak susah karena dia sambil jual, sambil ada yang mau pergi belajar itu yang agak masih kesulitan, mungkin kita perlu masih ada tantangan di situ ya Bu ya. Tentunya kedepannya akan dievaluasi lagi kira-kira bagaimana metode untuk
pendekatan yang digunakan untuk mungkin door to door lah ke mereka iya, untuk melibatkan langsung. Karena itu tadi ya, apalagi kalau ketika mereka nanti sudah melihat banyak percontohan yang berhasil, nah sebenarnya di situ juga yang menjadi kunci ya Bu, kalau kita berbicara tentang bagaimana menarik masyarakat untuk berkontribusi, itu tadi ketika mereka melihat langsung contoh nyatanya mungkin akan lebih terlibat juga dalam ini. Nah, untuk program ini bagaimana evaluasi dan monitoringnya Bu ke depannya yang dilakukan? Kita kalau di DLH ya kita juga bersama dengan kelurahan dan kecamatan, kita ada tim memang yang kita sebar di semua kecamatan. Kita ada namanya penyuluh atau motivator dan pendamping. Yang kita sebar di satu kecamatan saat ini ada dua per kecamatan. Jadi memang itu sebenarnya masih sedikit karena mereka harus muter gitu kan. Ke depan kita akan tambah tenaganya untuk melakukan monitoring, juga pembinaan dan juga mengupdate progres-progres yang ada di wilayah. Kita akan tambah tenaganya. Memang agak terbatas sekarang ini. Iya. Coba totalnya kita punya 30 sekarang. 30 pendamping dan motivator di seluruh Kota Makassar ini. Iya. Mungkin akan ditambah lagi harus ditambah kayaknya. Merepresentasikan tentunya wilayah mereka. Apalagi kan kita sekarang segmennya bukan lagi skala kecamatan, kita harus lebih detail lagi. Karena kan ini memilah sampah di sumber ini berarti kita harus masuk di klaster yang paling kecil, memastikan bahwa setiap RT RW itu berkontribusi. Jadi memang harus juga yang lebih detail lagi, lebih banyak lagi tenaga yang harus turun seperti itu. Luar biasa sekali. Mungkin sebagai closing statement Ibu, terakhir pesan Ibu kepada seluruh masyarakat Kota Makassar agar zero waste ini tidak hanya menjadi slogan saja, tapi betul-betul bisa kita wujudkan bersama. Silahkan Bu. Ya, terima kasih. Jadi kami ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa gerakan pilah sampah ataupun memilah sampah dari sumber ini sudah harus menjadi kewajiban kita bersama dan juga memastikan dalam diri kita bahwa sampahku tanggung jawabku, sampahmu tanggung jawabmu, sehingga kita punya sense untuk sama-sama berbuat untuk Kota Makassar. Makassar hari ini dan Makassar ke depan adalah tanggung jawab kita bersama. Luar biasa sekali ya. Jadi memang pemirsa, Makassar Eco Hub ini bukanlah program yang bisa sukses berdiri di satu kaki saja ya Bu ya. Tentunya pemerintah sudah melakukan inisiatif memberikan menjadi penggerak sistem, namun kuncinya kembali ke masyarakat kita sendiri. Bagaimana kita tentunya bisa mengimplementasikan tadi program-program yang dijalankan itu, dan tentunya dengan kolaborasi yang baik itu tadi dari masyarakat, pihak industri, akademisi dan juga pemerintah tentunya, Makassar Zero Waste tahun 2029 ini bukanlah hal yang mustahil untuk kita wujudkan. Terima kasih banyak Bu atas bincang-bincangnya pada kesempatan ini. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang senantiasa menyaksikan Pojok Publik. Ikuti terus Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fecha Rahman, wakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.